Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Naila Nur Fajriya. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari sudah mulai gelap. Mungkin para warga yang lain sudah sampai di rumah masing-masing. Lain halnya dengan Darmoko yang masih dengan santainya menyusuri jalan berlumpur tanpa penerangan apapun. Netranya masih awas untuk menyaksikan keadaan sekitar, dibantu dengan temaramnya lampu di sekitar rumah penduduk dan kilatan cahaya di atas langit sana. Terlihat dari kejauhan obor juga telah dinyalakan dari satu rumah ke rumah yang lain. Tolong! Tiba-tiba, Darmoko mendengar teriakan seorang yang kala itu tengah meminta pertolongan. Suara siapa itu? Dari mana sumber suara itu? Ucapnya lirih. Manusia atau bukan ya yang berteriak tadi? Mendadak bulu kuduknya mulai meremang. Ia mulai teringat akan sosok pocong neneng yang masih suka menebar teror di kampung itu. Tolong, siapapun, tolong saya. Kini, dirinya mendengar lagi suara teriakan itu. Namun suara itu adalah suara seorang laki-laki, jauh berbeda dengan yang didengarnya tadi. Loh, yang pertama tadi suara perempuan, sekarang suara laki-laki. Tapi sepertinya yang terakhir aku kenal suara siapa itu. Astagfirullah, Mas Zaki. Darmoko pun langsung berlari mencari sumber suara tadi. Ia ingat betul bahwa suara tadi adalah suara dari Ustadz muda. Setelah sampai di pesisiran semak belukar, Darmoko melihat bahwa saat itu ada satu pohon besar yang tumbang dan menutup jalan yang ada di sekitar area persawahan. Samar-samar dalam kabut kegelapan, netranya menangkap seorang pemuda yang kala itu tengah berusaha untuk menolong seorang yang saat itu kakinya terlihat terhimpit badan pepohonan besar yang sudah tumbang. Dengan langkah tergopoh, ia lalu menghampiri mereka berdua. Astagfirullah, Bu Nyai, Mas Zaki. Rupanya seorang itu ialah Ustadz muda yang saat ini tengah berusaha menolong ibunya agar kakinya itu bisa terlepas dari impitan pohon besar itu. Mas, tolong saya, Mas. Untunglah ada Mas Darmoko di sini. Cetusnya. Tangannya masih berusaha keras untuk mengangkat batang pohon itu sendirian. Tolong, Le, kaki ibu seperti patah rasanya. Rintih Bu Nyai kepada putranya. Darmoko pun langsung membantu dengan sekuat tenaga dan mengangkat badan pohon itu bersama-sama dengan Ustadz muda. Ayo Bu, tarik kakinya untuk keluar dari sana, perintahnya kepada Bu Nyai. Tidak bisa, Le, sakit, kaki ibu tidak bisa digerakkan sama sekali, ucap Bu Nyai. Ia meringis kesakitan dengan keadaan kakinya yang masih tertindih oleh batang pohon. Mas Zaki, coba bantu Bu Nyai dulu agar kakinya bisa keluar dari sana. Saya akan mencoba untuk menahan pohon ini sekuat yang saya bisa, ujar Darmoko yang menyuruh Ustadz muda untuk membantu kaki Bu Nyai keluar dari belenggu badan pohon yang telah menindihnya. Tapi Mas, pohon ini berat, cetusnya. Sebelum ia melepaskan cengkeraman tangannya dari pohon besar itu, ia merasa kasihan jika membiarkan Darmoko mengangkat pohon besar itu sendirian. Sudah Mas, jangan pedulikan saya. Nyawa Bu Nyai lebih penting, tegasnya dengan nada setengah berteriak padanya agar Ustadz muda segera menuruti ucapannya. Meskipun ia tahu yang ditolongnya adalah seorang yang telah menebarkan fitnah keji itu, namun Darmoko masih tetap sudi untuk membantunya.
Untung saja peristiwa naas itu terjadi tak jauh dari rumah Ustadz muda, sehingga mereka bisa memutuskan untuk langsung segera membawa Bunyai pulang. Perlahan rintihan hujan mulai membasahi bumi, disusul awan cerah yang tiba-tiba telah ditelan oleh mendung hitam. Hanya berbekalan senter di tangan Ustadz muda, mereka pun perlahan mulai menyusuri area semak belukar. Langkah demi langkah, Darmoko pun membantunya untuk memapa Bunyai. Rintihan suara kesakitan terus-menerus terucap dari bibirnya. Kaki yang tadinya tertimpa dan pohon besar tadi kian lama terlihat semakin membengkak. Pria itu nampak kasihan melihat keadaan Bunyai yang seperti itu. Namun pikirannya pun berkata lain. Biarkan ini juga menjadi pelajaran baginya. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Dan itulah karma yang didapat Bunyai saat ini. Belum apa-apa yang kuasa tanpa sengaja telah memberinya hukuman kecil, sehingga untuk berjalan pun ia harus dipapa seperti ini. Harusnya ibu minta maaf saja kepada Mas Darmoko dari awal. Lihat sekarang keadaan ibu. Itu pertanda bahwa Allah telah menegur ibu. Paparu Ustadz muda kepada ibunya. Kamu ini Boya lihat situasi kalau berbicara itu. Memangnya kamu tidak melihat kalau ibu ini tidak bisa jalan? Sentaknya kepada putranya. Kan Zaki hanya mengingatkan, Bu. Kalau dari awal ibu minta maafkan, mungkin peristiwa seperti ini tidak akan pernah terjadi. Timpalnya sekali lagi. Sang putra terus berusaha untuk menyadarkan ibunya atas tindakannya yang keliru. Lebih baik kamu pergi sana. Ibu masih bisa jalan sendiri. Percuma juga punya anak, tapi tidak pernah pengertian pada ibunya. Bunyai pun langsung mendorong tubuh Ustadz muda dan Darmoko. Dengan tertatih, wanita yang usianya sudah setengah abad itu perlahan mulai berjalan menyusuri pekatnya malam. Sudah mas, ini juga bukan saatnya untuk berdebat. Biarkan saja. Saya juga sudah ikhlas dengan cacian beliau kepada keluarga saya. Sudah biasa bagi saya mas menerima mainan seperti itu. Lebih baik kita fokus saja kepada Bunyai. Jika beliau tidak mau ditolong, kita masih bisa menjaga dan memantaunya dari belakang. Ucap Darmoko kemudian. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan dengan mengawal Bunyai dari belakang. Saat akan sampai pada rumahnya, tiba-tiba Ustadz muda menghentikan langkahnya. Mas, tolong awasi ibu saya ya. Dan pastikan beliau sudah masuk ke dalam rumah. Saya ada keperluan yang harus saya selesaikan, ujarnya. Kemudian Ustadz muda terlihat berlari ke arah semak-semak nan gelap yang ada di sana. Tapi mas Aki mau kemana? Darmoko berteriak, memanggil namanya ketika Ustadz muda telah berjalan menjauh darinya. Namun sepertinya ucapannya itu tak didengar olehnya. Ada apa ya? Kok tiba-tiba Mas Aki berlarian begitu? Serunya dalam batin. Ia pun akhirnya melanjutkan langkahnya lagi. Dari kejauhan Darmoko juga melihat Bunyai yang kala itu sudah memasuki rumah. Dirinya kini menunggu di teras rumah sambil menunggu kedatangan Ustadz muda. Siapa di sana? Teriak Ustadz muda. Rupanya tadi ia menghentikan langkahnya karena melihat sekelebat bayangan di antara semak belukar itu. Entah mengapa ia seperti dibuat penasaran oleh sosok itu. Maka dari itu, ia mencoba mengikutinya dari belakang untuk memastikan siapakah seorang yang dilihatnya tadi. Namun di balik rimbunnya pepohonan, seketika sosok yang dilihatnya tadi tiba-tiba lenyap ditelan kegelapan malam. Aduh, mengapa tadi sendernya aku berikan kepada Mas Darmoko? Padahal aku juga membutuhkannya di saat genting seperti ini. Bagaimana jika orang tadi adalah maling? Gumamnya sendiri. Sudahlah. Lebih baik aku pulang saja. Toh dalam kegelapan ini mataku tidak bisa melihat dengan normal. Apalagi tempat ini sangat mirip sekali dengan hutan belantara. Tapi mengapa aku agak aneh ya
dengan tempat ini. Sudah berpuluh-puluh tahun aku tinggal di sini, tapi tak menjumpai bahwa desa ini ada hutan. Apa mungkin karena tempatnya gelap ya? Jadi aku mikirnya pekarangan warga ini adalah hutan. Entahlah, lebih baik aku kembali saja. Besok aku akan kesini lagi untuk memastikan. Mudah-mudahan saja dugaanku tadi salah. Dan seorang yang kulihat tadi, semoga bukanlah maling yang hendak mencuri di kampung ini, ujarnya kemudian. Ia pun lalu membalikkan badannya, berniat untuk kembali pulang ke rumah. Belum juga berapa menit, telinganya mendengar seperti ada suara seorang wanita yang tengah berteriak meminta pertolongan. Buru-buru mengurungkan niatnya untuk pulang dan memutuskan untuk mencari arah sumber suara yang didengarnya tadi. "Siapa di sana?" teriaknya. Ia mencoba mencari dan mengelilingi sekitaran tempat yang mirip hutan belantara itu untuk mencari seorang yang berteriak tadi. "Tolong, aku sebelah sini." Suara itu kembali terdengar kembali. Arahnya dari sisi kanan, tepat di mana ustadz muda saat ini menginjakkan kakinya. Ia perlahan melangkah maju. Tepat di hadapannya terdapat satu sumur tua, yang dimana tempat itu tak pernah dijamah oleh siapapun. Semakin ustadz muda mendekatkan kakinya ke arah sana, suara teriakan itu semakin jelas memekik gendang telinganya. Ia pun lantas menengok ke bawah sana, gelap gulita, tanpa penerangan apapun. Netranya baru menyadari bahwa ada tangan putih pucat yang menempel pada dinding sumur tua itu, seolah tengah berpegangan erat supaya badannya tak terjatuh ke dalam sana. "Astagfirullahaladzim, ayo, ulurkan tanganmu, akan kubantu kau naik sampai ke atas," serunya. Ia lantas menolongnya tanpa berdulikan adab seorang lelaki dan perempuan ketika bersentuhan, karena ini sudah menyangkut nyawa seseorang. Tak ada pikiran yang aneh kala itu. Ia pun juga mengabaikan tantang larangan keluar pada waktu malam. Bahkan di benaknya tak sedikit pun ia menaruh curiga pada perempuan yang hendak ditolongnya itu. Ketika ia mengangkat tubuh wanita itu ke atas, barulah kini dirinya tahu wajah asli dari perempuan yang diselamatkannya itu. Tanpa sengaja, tubuh mereka pun terjatuh ke tanah secara bersamaan dengan posisi saling tindih-menindih. Buru-buru ustadz muda melepaskan pegangannya dari tubuh wanita itu dan kembali bangkit ke posisi semula. Maaf, aku tidak sengaja. Terima kasih karena sudah menolongku. Jika tidak ada kamu, mungkin tubuhku ini sudah jatuh dan tenggelam di sumur tua itu," ucap wanita cantik itu padanya. Kala itu ustadz muda tak bisa melihat jelas seperti apa wajah wanita itu. Ia hanya bisa mendengar suaranya yang halus, bak sedang mendayu-dayu. "Iya, sama-sama. Lagi pula mengapa malam-malam masih keluyuran? Kamu kan seorang perempuan. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan?" seru ustadz muda. Ia agak heran, mengapa ada wanita yang masih berani kelayapan di tengah pekatnya malam begini. "Kamu manusia kan?" tambahnya lagi. Dirinya punya pikiran lain tentang gadis yang baru saja ditolongnya itu. Ia agak setengah khawatir apabila yang ditolongnya itu bukanlah dari golongan manusia. "Ya manusialah, aku di sini karena kesasar saat mencari rumah mbakku," tuturnya kemudian. Ustadz muda pun mengernyitkan dahi. "Mbakmu? Siapa namanya? Sepertinya kita juga tidak pernah bertemu sebelumnya," sahut ustadz muda. "Ya, aku datang dari kota. Ya jelaslah tidak pernah bertemu. Wah, aku juga baru pertama kali menginjakkan kakiku ke desa ini kok," seru gadis itu. "Lantas, siapa nama mbakmu itu? Nanti biar ku bantu mencari alamatnya," balasnya. "Namanya Belum juga wanita itu selesai berbicara,
Tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya. Ayo, kita mencari tempat berteduh. Wanita itu pun langsung menarik tangan Ustadz muda ke suatu tempat. Kamu mau bawa ke mana? Ustadz muda agak curiga dengan perlakuan gadis itu yang tiba-tiba menarik kasar tangannya. Di sana ada gubuk. Lebih baik kita meneduh dulu di situ sampai hujannya reda, paparnya. Hah, gubuk? Tadi katanya dia kesasar yang sedang mencari alamat. Kok bisa tahu kalau di sana ada gubuk? Aneh. Ustadz muda mulai meracau tidak-tidak tentang wanita itu dalam hati. Tunggu dulu. Ia langsung melepas tangan wanita itu yang dari tadi menggenggam pergelangannya. Ada apa? Jangan berhenti di sini. Nanti pakaian kita bisa basah semua. Seru gadis itu padanya. Ia sembari berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya agar rambutnya tak terkena oleh guyuran air hujan. Kok kamu tahu kalau di sana ada gubuk? Bukankah katamu tadi kamu sedang kesasar saat mencari alamat seseorang? Tanya Ustadz muda penuh heran. Ya, tadi aku terpeleset dan jatuh ke dalam sumur tua itu. Aku sempat melewati gubuk itu. Makanya aku tahu kalau di sana ada gubuk. Sudah, ayo kita ke sana, sahutnya. Kemudian wanita itu menarik tangannya lagi dan membawa Ustadz muda menuju gubuk yang dimaksud. Tadi pas aku melewati jalan itu, sepertinya tidak ada gubuk di sana, gumamnya sembari menggaruk kepalanya. Ustadz muda begitu yakin bahwa di sana tadi tidak ada gubuk. Setelah dilihat dari kejauhan, ternyata memang ada sebuah gubuk yang dimana di depannya terdapat satu obor yang masih menyala dan obor itu hampir saja mati karena terkena guyuran air hujan. Wanita itu terlihat berlari menuju gubuk itu. Disusul Ustadz muda yang melangkahkan kaki perlahan sembari netranya meneliti seluruh sisi sudut gubuk yang sebagian kayunya sudah keropos. Ayo, cepatlah ke sini. Nanti kamu masuk angin, ucap gadis itu sembari melambaikan tangannya ke arah Ustadz muda. Gubuk di tengah alas seperti ini. Tempat apa ini sebenarnya? Mengapa aku baru mengetahuinya sekarang? Dan wanita ini? Sudahlah. Semakin pening kepala ini jika mengingat semua hal ini. Lebih baik aku berteduh saja sejenak sampai hujan benar-benar berhenti. Ada sedikit keraguan tentang keberadaan tempat sekaligus gubuk yang dijamannya itu. Namun semua itu segera ditepisnya. Ustadz muda tak mau mengambil resiko ketika tubuhnya nanti sakit karena kehujanan. Ia lebih memilih untuk berteduh di bawah gubuk itu bersama wanita tadi sembari menunggu hujannya reda. Malam semakin larut. Mungkin azan Isya pun juga sudah terlewatkan di tengah rimbunan hutan yang seperti alas itu. Entah mengapa suara azan sepertinya tak menjangkau hingga ke sana. Aneh tapi nyata. Itulah yang dirasakan Ustadz muda saat ini. Sedangkan di depan teras sana terlihat Darmoko yang masih setia untuk menunggu kembalinya Ustadz muda ke rumah. Sudah berjam-jam lamanya hujan tak kunjung juga reda. Ia juga sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya yang sendirian di rumah. Takut saja ada gangguan lain setelah dirinya melakukan sumpah pocong saat di surau tadi. Memang ia sangat percaya diri bahwa sepenuhnya dirinya memang tidak melakukan praktik pesugihan itu. Namun dari tadi rasa was-was terus saja menyelimuti hati dan pikirannya. Aduh, kemana Mas Zaki ini? Sudah larut malam begini belum juga kembali. Perginya tidak membawa penerangan pula. Dumel Darmoko sembari tangannya membolak-balikan senter yang ada di genggaman tangannya. Apa Mas Zaki terjebak hutan ya? Makanya dia belum juga pulang hingga saat ini. Ia masih tetap berpikir positif. Mungkin saja apa yang dipikirkannya itu memang benar. Mungkin Bunyai juga sudah tidur.
Apa lebih baik aku pulang saja ya? Tapi tadi Mas Zaki berpesan agar aku menjaga ibunya sampai dirinya kembali. Tapi jika dipikir-pikir, kasihan juga Minul. Pasti dia saat ini sedang cemas karena aku belum pulang-pulang dari tadi. Terlihat dirinya terus saja mengoceh sendiri. Tiba-tiba terdengar suara teriakan sangat kencang dari dalam rumah. Astaga Bu Nyai, masuk tidak ya? Nanti kalau aku ke dalam malah dituduh yang tidak-tidak. Tapi kalau tidak masuk, aku jadi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Darmoko kini bingung, hendak masuk ataukah tetap berdiam diri di luaran rumah. Ia khawatir jikalau masuk ke dalam tanpa izin dari yang punya rumah, nanti malah dituduh yang macam-macam. Sedangkan Bu Nyai adalah perempuan dan dirinya seorang laki-laki. Masyarakat desa itu sangat sensitif jika melihat dua orang yang lawan jenis berada dalam satu tempat yang sama. Padahal niatnya sendiri adalah baik, yaitu memastikan keadaan Bu Nyai di dalam sana. Serta gerangan siapakah yang membuatnya berteriak sekencang itu. Masuk sajalah, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan setelah pintu depan dibuka, Darmoko tak menemui siapapun berada di dalam sana. Ia pun perlahan melangkahkan kakinya menuju kamar utama. Terlihat dengan jelas pintu kamar tersebut dalam keadaan setengah terbuka. Netranya tanpa sengaja menemui Bu Nyai yang kala itu terbaring pulas di ranjang. Sontak saja hal itu sangat membuatnya terkejut. Lantas siapakah suara teriakan yang didengarnya tadi? Jantungnya berdegup dengan kencang. Peluh sebesar biji jagung kian lama mulai bercucuran dari dahi hingga ke leher. Beberapa kali tangannya berusaha untuk menyeka peluh putih itu. Namun badannya yang gemeter serta perasaan takut kian lama semakin membuat nyalinya ciut. Dengan kegundahan yang dirasakannya saat ini, tiba-tiba dari arah belakang ada seorang yang menepuk pundaknya dengan kasar. Perlahan Darmoko mulai memutar kepalanya serta membalikkan badannya untuk memastikan siapakah gerangan yang ada di belakangnya saat ini. Terlihat ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Apa yang kamu lakukan di depan kamarku? Siapa juga yang menyuruhmu masuk ke rumah ini? Ia mendengar suara seorang wanita yang amat dikenalnya. Darmoko pun mulai membuka kedua matanya. Ternyata orang yang menepuk pundaknya tadi tak lain adalah Bu Nyai sendiri. Kini dirinya jatuh terduduk dengan posisi bersandar pada dinding, tempat di samping pintu kamar yang masih terbuka sebagian. Bu Nyai di sini, serunya. Wajah Darmoko pun menjadi pucat pasi. Ngomong apa kamu itu? Saya dari tadi di kamar mandi. Lagi pula siapa yang menyuruh masuk ke dalam rumah? Sahutnya dengan berkacak pinggang. Tak lupa dengan tatapan melotot ke arah Darmoko. Ia nampak tak suka jikalau Darmoko menginjakan kakinya di rumahnya. Tapi bukankah Bu Nyai tadi sedang tidur? Timpal Darmoko dengan terbata. Kamu ini jangan ngarang. Oh, dari tadi saya di kamar mandi kok. Atau jangan-jangan kamu mau nyuri ya di rumahku? Ibu dari ustadz muda mulai berulah lagi. Ia malah menuduh jika Darmoko mempunyai niat yang tidak-tidak di rumahnya. Bukan begitu. Tadi saya melihat Bu Nyai sedang tidur di dalam sana. Makanya saya kaget. Kok tiba-tiba Bu Nyai malah ada di sini? Papar Darmoko. Ia sedang berusaha menjelaskan tentang apa yang dilihatnya tadi. Kemudian Bu Nyai pun membuka lebar-lebar pintu kamarnya. Lalu dilihatnya di dalam sana. Kamar itu masih kosong. Tak ada siapapun yang menempatinya. Lihat baik-baik di sana. Kamar itu kosong. Jangan ngarang cerita. Atau jangan-jangan kamu terkena tulah dari semua pocong yang kamu lakukan tadi ya? Berarti benar kan ucapanku? Kalau sebenarnya kamu memang melakukan praktik pesugihan dan menjadikan suami saya sebagai tumbal. Bu Nyai bicara dengan menyunggingkan bibirnya serta mengangkat satu alisnya.
Ia menduga bahwa Darmoko telah terkena tulah akibat sumpah yang dilakukannya sendiri. Astagfirullah, demi Allah saya berkata jujur, Bu. Saya benar-benar melihat Bu Nyai sedang berbaring di tempat tidur itu. Sebelum dari luar sana, saya mendengar suara teriakan dari dalam. Makanya saya putuskan untuk masuk ke sini. Takut terjadi hal yang tak diinginkan, Bu. Jelas Darmoko. Ia masih tak habis pikir dengan sikap Bu Nyai yang masih terus-menerus menuduh dan menyalahkannya atas musibah yang menimpa keluarganya. Sudahlah, jangan banyak alasan. Lebih baik kamu pergi dan pulang saja sana, tegas Bu Nyai padanya. Ia menyuruh Darmoko untuk keluar dari rumahnya saat ini juga. Kalau bukan karena Mazaki yang berpesan kepada saya untuk menjaga Bu Nyai sampai ia kembali, saya juga tidak mau berlama-lama berada di sini, cetus Darmoko. Kemudian berlalu tanpa berpamitan meninggalkan Bu Nyai yang masih terlihat emosi. Sebelum itu, ia sempat melirik kembali ke dalam kamar. Namun kamar itu memanglah kosong. Tak ada siapapun di dalam sana. Sempat dalam hatinya yang menduga-duga, mengapa jadi dirinya yang terkena teror itu. Padahal kalimat yang diucapkannya saat melakukan sumpah pocong tadi adalah murni sejujur-jujurnya. Darmoko memang tidak melakukan praktik pesugihan tersebut, seperti yang dituduhkan Bu Nyai padanya. Jangan lupa, tutup pintunya kembali, teriak Bu Nyai padanya di saat kaki Darmoko sudah berada di ambang pintu. Ia pun menoleh ke arah Bu Nyai. Namun hal tak terduga kini terjadi lagi. Kini mata kepalanya melihat sendiri bahwa di belakang Bu Nyai saat ini telah berdiri sosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan, di mana dalam mulutnya itu terdapat ribuan belatung yang kian lama belatung itu tanpa sengaja sudah berjatuhan di lantai. Air liur dari sosok itu terlihat menetes hingga mengenai pakaian yang saat ini dikenakan oleh Bu Nyai. Melihat hal itu, Darmoko pun bingung harus menghampirinya atau membiarkannya begitu saja. Hatinya masih diselimuti rasa kecewa karena ucapan pedas yang dilontarkan Bu Nyai padanya. Dan kini pocong menyeramkan itu terlihat menatap Darmoko dengan senyum menyeringai, sehingga nampak lagi giginya yang runcing dan menghitam. Ingin rasanya ia berteriak, memperingatkan Bu Nyai tentang kehadiran sosok itu yang berdiri tepat di belakangnya. Namun sepertinya lidahnya juga keluh. Bahkan untuk menggerakkan badannya saja, rasanya sudah tidak sanggup lagi. Darmoko mencoba mengeripkan matanya untuk memastikan bahwa yang dilihatnya saat ini adalah nyata. Kini, baju yang dikenakannya pun juga telah banjir oleh peluk keringat. Kaki serta tubuhnya tak bisa lagi untuk digerakkan. Hingga rasanya ia berteriak sekuat tenaga, memberitahu Bu Nyai agar segera berpindah dari tempatnya berdiri sekarang. Walau bagaimanapun, ia tak ingin melihat orang lain celaka. Meski orang itu telah berulang kali menyakiti hatinya dengan tuduhan-tuduhan keji yang tak ada buktinya. Hanya doa yang bisa ia panjatkan. Dirinya berharap semoga pocong itu tak menyakiti Bu Nyai. Kenapa masih berdiri di situ? Sana, pergilah. Suara teriakan Bu Nyai tiba-tiba membuatnya kaget. Ia pun kembali untuk membuka kedua matanya. Saat setelah berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah, dilihatnya sosok pocong berwajah gosong mengerikan tadi sudah lenyap, tak menambahkan dirinya lagi. Bak telah ditelan oleh bumi. Dan akhirnya tubuh yang tadinya kaku sudah bisa ia gerakkan kembali. Ia bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena telah melindungi dirinya, berikut dengan Bu Nyai. Untuk menghindari cekcok mulut lebih lanjut, Darmoko pun lantas memutuskan untuk keluar dari dalam rumah dan memilih untuk menunggu Ustadz muda di teras. Sedari tadi rintikan hujan terus menetes membasahi bumi tiada henti. Ia juga sangat khawatir dengan keadaan istrinya yang mungkin masih menunggu kedatangannya untuk segera pulang ke rumah. Namun ia juga tak mau mengabaikan pesan yang telah Ustadz muda amanahkan padanya,
yaitu menjaga keamanan sang ibu sampai dirinya kembali. Di tengah alas seperti hutan belantara, baju mereka kini telah basah kuyup karena guyuran air hujan. Pun dengan dress putih sepanjang lutut yang dikenakan wanita itu, sehingga memperlihatkan lekukan tubuh molekannya yang indah. Ustadz muda pun langsung memberikan sorban yang tadinya ia kalungkan di lehernya kepada wanita itu. "Ini, pakailah sebagai selimut agar kau tak kedinginan," serunya sembari memberikan barang peninggalan almarhum bapaknya itu padanya. "Untuk apa ini? Mengapa kau berikan ini padaku?" ucap gadis itu. Kemudian tangannya terlihat meraih benda tersebut dari genggaman Ustadz muda. "Pakaianmu basah. Aku lihat dari tadi kamu nampaknya juga menahan hawa dingin. Maka dari itu, kuberikan sorban milikku itu padamu," tuturnya. "Oh begitu? Jadi dari tadi kamu memandangi anggota tubuhku ya?" ungkap gadis itu dengan memincikan matanya. "Bicara apa kamu? Niatku kan baik. Tapi kalau kamu tidak mau memakainya, lebih baik kembalikan saja sorban itu padaku. Toh sorban itu adalah peninggalan satu-satunya dari almarhum bapakku," ujar Ustadz muda. Ia kecewa karena wanita itu malah menuduhnya yang tidak-tidak, padahal niatnya baik, hanya mau menolongnya saja. "Iya maaf, bukan maksudku begitu. Tapi aku sudah terlalu lama hidup di kota. Jadi kalau melihat laki-laki seperti kamu, aku jadi teringat akan sikap berandalan mereka. Apalagi mereka selalu memanfaatkan situasi genting seperti ini untuk menjerat mangsanya," paparnya pada Ustadz muda. Sempat ia mengira bahwa lelaki yang bersamanya saat ini akan berniat buruk kepadanya. "Apa kamu sudah gila? Tidak semua lelaki begitu. Ini perkampungan, bukan kota yang biasa kamu singgahi. Kita di sini juga punya adab dan tata krama. Tak semua laki-laki punya sifat berandal seperti yang kamu sebutkan tadi. Lagi pula, siapa juga yang memberikan mata jahat kepada gadis angkuh macam kamu ini?" sahut Ustadz muda. Ia sengaja malingkan mukanya karena sebal oleh ucapan gadis itu. "Aku angkuh? Jangan sok tahu kamu. Kita saja juga baru kenal. Kok kamu bisa seenaknya ngomong kalau aku ini angkuh?" Balas gadis itu tak terima saat dibilang angkuh olehnya. "Semua orang juga bisa menilai dari kata-katamu tadi. Makanya jangan asal menuduh sembarangan," timpal Ustadz muda yang menanggapi enteng ucapannya. Setelah beradu mulut, kemudian mereka berdua pun terlihat saling membawa muka. Gadis itu juga terlihat membalutkan sorban yang diberikan Ustadz muda tadi di tubuhnya. Tiba-tiba, guntur di atas sana terdengar menggelegar, membuat wanita tersebut secara refleks memeluk tubuh Ustadz muda tanpa seizinnya. Dengan keadaan mata tertutup, tangannya masih berusaha berpegangan pada pinggang Ustadz muda. Melihat hal itu, Ustadz muda pun buru-buru untuk melepaskan cengkraman yang membeli tubuhnya. "Bukan muhrim," serunya. Perempuan itu pun langsung tertunduk. "Maaf, gak sengaja. Habis aku takut kalau dengar suara petir kayak tadi," balasnya kemudian. "Oh ya, tadi kamu bilang mau cari alamat. Alamatnya siapa?" tanya Ustadz muda padanya. "Sebenarnya aku kesini karena kangen sama mbakku," sahutnya. "Setelah aku mendengar kabar perceraiannya, dia memutuskan untuk pergi dari rumah mantan suaminya. Katanya mau pulang saja ke kampung halaman. Sudah lama sekali aku ingin mengunjunginya, namun waktunya yang kurang pas. Karena aku harus menempuh pendidikan dulu sampai selesai di kota. Sampai pada akhirnya aku pun lulus dengan nilai yang memuaskan. Maka dari itu aku kesini untuk mencarinya, karena dia adalah keluargaku satu-satunya saat setelah kepergian bapak dan ibuku," jelas wanita itu.
Oh, begitu ceritanya. Ustadz muda pun mengangguk pelan. Kalau boleh tahu, siapa nama mbakmu? Siapa tahu aku kenal dengannya. Jadi setelah hujannya reda, aku bisa mengantarmu pulang ke sana. Tambahnya lagi. Sebelumnya aku juga terima kasih sekali sama kamu. Aku juga minta maaf karena tadi sudah menuduhmu yang tidak-tidak. Serunya. Ia jadi tak enak hati atas perlakuannya tadi kepada Ustadz muda. Tidak apa-apa, lupakan saja soal tadi. Jadi, siapa nama mbakmu? Ustadz muda masih menanyakan hal yang sama, di mana dari tadi belum juga dijawab oleh wanita itu. Oh iya, sebelumnya kenalin, namaku Neni. Aku adiknya Mbak Neneng. Balas gadis itu padanya. Mendengar kata Neneng, Ustadz muda pun langsung terkejut. Ia menjadi terperangah setelah mengetahui bahwa wanita yang bersamanya itu ternyata adalah adik kandung dari Neneng. Ia bingung harus berkata apa. Bagaimana caranya menjelaskan bahwa kakaknya itu telah tewas dengan cara yang tak wajar. Meskipun dirinya tak melihat langsung bagaimana kejadiannya, namun menurut penuturan almarhum bapaknya, Neneng tewas di tangan penduduk setempat. Ia manakala tempo lalu, mereka dengan mata kepalanya sendiri telah mergoki si Neneng dengan berbuat mesum dengan suami orang lain. Melihat semua itu, warga pun dibuat geram oleh tindakan Neneng berikut dengan lelaki yang bersamanya kala itu. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung melemparkan sebuah obor yang masih menyala ke tubuh Neneng, membuat badannya tersulut oleh kobaran api membara. Tak satu pun orang yang berani untuk menolongnya kala itu. Mereka lebih memilih bungkam daripada harus menerima mukan yang sama dari para warga. Hingga pada akhirnya, almarhum bapaknya sekaligus Darmoko berikut istrinya pun akhirnya datang untuk mematikan api yang masih menyulut tubuhnya kala itu. Akibat tindakan yang mereka lakukan, tubuh Neneng pun terbakar sebagian, menyisakan separuh badan yang satu saat itu juga sudah dalam keadaan melepuh parah. Akhirnya Neneng pun dinyatakan tewas. Menurut penuturan yang dijabarkan almarhum bapaknya, mereka pun memutuskan untuk menguburkan Neneng dengan layak secara diam-diam tanpa sepengetahuan warga. Karena jika sampai mereka tahu, mungkin para warga tak akan pernah mengizinkan untuk mengebumikan jasad wanita pezina itu di desa ini. Akibat tindakan gegabah yang mereka berbuat, kini kampung ini setiap harinya harus menerima teror dari sosok berwajah mengerikan, di mana pocong itu sendiri ialah jelmaan dari arwah si Neneng yang menghantui para warga untuk menuntut balas atas kematiannya. Kini hanya Darmoko lah yang tahu di manakah kuburan si Neneng saat ini. Hei, kok diam aja sih? Tanya wanita itu kemudian, membuat Ustadz muda terkejut dan tersadar dari semua lamunannya tentang peristiwa tragis yang menimpa si Neneng. Aku hanya teringat dengan ibuku yang kutinggal sendirian di rumah. Serunya membuat alasan. Ia merasa belum siap jika harus menceritakan peristiwa tragis tempo lalu yang menimpa kakaknya kepadanya. Oh, jadi karena itu dari tadi kamu diam? Tanya wanita itu kembali. Ustadz muda pun hanya mengangguk pelan sembari melemparkan senyuman kecil ke arahnya. Kok kamu kayak tegang gitu sih? Kenapa? Ternyata selain cantik, wanita itu juga cerdik. Ia bisa membaca bahasa tubuh Ustadz muda yang terlihat gusar. Tidak kok. Ustadz muda mengelak. Ia berusaha untuk tetap tenang di hadapan wanita itu. Jadi gimana? Kamu kenal gak sama mbakku? Tanyanya lagi. Ustadz muda masih diam terduduk. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Saat ini hatinya dilanda delima. Bingung. Lebih baik jujur dan menceritakan tentang semuanya, ataukah tetap pada pendiriannya?
untuk berpura-pura tidak mengenal kakak dari wanita tersebut. Namun ia pun teringat akan petua dari almarhum bapaknya, bahwa Islam tidak mengajarkan kita untuk berbohong. Sekian lama menunggu. Di samping itu, malam juga semakin larut. Akhirnya hujan pun berhenti. Ustadz mengalihkan pembicaraan di antara mereka tentang tewasnya kakak dari Neni. Ustadz muda pun akhirnya memutuskan untuk mengajak Neni pulang. Namun tujuannya bukanlah mengantarkannya pulang ke rumah yang dituju, tapi membawanya pulang bersamanya untuk sementara. Mungkin sementara waktu, ia akan menyuruh Neni untuk menetap di rumahnya. Sebenarnya hingga detik ini, ia tak tahu jalan keluar apa yang harus dirinya ambil. Bingung antara takut ataukah mempertahankan kejujuran yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Lebih baik dirinya menyembunyikan dulu kebenaran itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya tentang apa yang telah dialami sebenarnya oleh kakak kandungnya itu. Ayo kita pulang, hujan sudah reda, ajaknya kepada wanita yang bernama Neni itu. Apa tadi kamu bilang? Kita, sahutnya. Dirinya terlihat tersipu malu. Ya, maksudku, ayo, aku kan mengantarmu pulang. Jangan berpikiran yang macam-macam ya. Memangnya kamu mau tidur di sini? Digebuk ini, cewek lagi, sendirian pula. Awas loh, nanti diterkam binatang buas. Kini Ustadz muda malah mencandainya, membuat pipi Neni semakin menampakkan warna merah meronanya. Ah, kamu ini, aku gak nyangka. Ternyata kamu orangnya lucu juga ya. Celetuk gadis itu. Aku lawak kali lucu, balas Ustadz muda padanya. Aku ini seorang santri. Di pesantren kami selalu bercanda, bersenda gurau. Mungkin hanya itulah untuk melepas kerinduan kepada kedua orang tua kami, tambahnya lagi. Oh, jadi ternyata kamu pernah masuk ke pesantren juga ya? Pantesan pakaianmu beda dari laki-laki lain yang pernah kutemui, ucap Neni. Kini mereka perlahan mulai melangkahkan kaki, meninggalkan gubuk tua itu. Beda gimana maksudnya? Ustadz muda pun mengeringitkan dahi. Dapat dilihat dari raut wajahnya, kini Neni terlihat salah tingkah ketika Ustadz muda menanyakan hal itu padanya. Ah tidak, lupakan saja soal ucapanku barusan. Ngomong-ngomong, kamu mau bawa aku kemana? Memangnya kamu tahu alamat rumah mbakku? Tanyanya kepada lelaki yang berjalan bersamanya saat ini. Mimik muka Ustadz muda pun mulai terlihat gugup. Sebenarnya gini, ini kan sudah malam. Nah, besok pagi aku akan mengantarmu ke rumahnya. Hari ini kamu menginap saja di rumahku. Di sana juga ada ibuku kok, serunya kemudian. Ia berharap semoga Neni tak curiga padanya. Memangnya ibu kamu gak keberatan kalau aku menginap di sana? Toh secara kan kamu udah ada golongan keluarga priai, sahut Neni. Ia takut jika kedatangannya malah akan mengusik dan mengganggu waktu kebersamaannya bersama keluarganya. Insya Allah tidak. Nanti aku yang akan menjelaskannya kepada beliau. Sekalian juga aku mau minta tolong sama kamu juga. Bapakku kan sudah tiada, dan sepertinya ibuku merasa kesepian setelah kepergiannya. Sedangkan aku harus mengemban tanggung jawab dan mengambil alih tugas almarhum bapakku yang sudah diamanahkan padaku. Jadi aku tidak mungkin juga berdiam diri di rumah saja. Mungkin aku akan lebih banyak menghabiskan waktuku di surau untuk beribadah dan mengaji. Jelasnya secara rinci kepada gadis itu. Jadi, sampai kapan aku akan tinggal di rumahmu? Apakah sampai tugas dakwamu itu selesai? Tapi kan aku juga kangen sama mbahku, dan tujuanku kesini juga untuk menemuinya, seru Neni. Ia tak mengerti mengapa Ustadz muda malah seperti menyuruhnya untuk menjaga ibunya.
Bukan begitu maksudku. Hanya untuk hari ini aja. Aku mohon tolong bantu aku. Lagi pula kan ini juga sudah malam dan rumah mbakmu juga lumayan jauh dari sini, ungkapnya. Ia dilanda gelisah, takut jikalau Neni tetap menolak ajakannya untuk tinggal sementara di rumahnya. Sedangkan ia sendiri juga tidak mungkin mengantarkannya pulang ke rumah Neneng. Tapi kalau kamu keberatan ya sudah, gak apa-apa. Malam ini akan kuantarkan kamu ke rumah mbakmu, tambahnya lagi, yang terlihat berpura-pura tenang dalam kegundahannya saat ini. Iya, gak gitu juga. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Tapi janji ya, besok antarkan aku ke rumah mbakku. Dan akhirnya Nenek menyetujui usul dari ustadz muda untuk tinggal sementara di rumahnya. Sejenak hatinya merasa lega, karena Nenek tak mencurigainya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.